Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami dari kelompok 3 mata kuliah PKN. Di sini kami akan membahas sebuah materi berupa identitas nasional. Identitas nasional itu sendiri artinya suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Jadi, sebuah bangsa dan negara memiliki ciri-ciri dan keunikannya tersendiri. Nah, secara etimologi, identitas nasional terdiri dari dua kata, identity dan nation. Identity artinya adalah ciri, tanda atau jati diri, sedangkan nation artinya bangsa. Nah, identitas pun meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan masa lalu, sekarang, dan mendatang. Jadi, identitas nasional itu memiliki ciri dan khasnya masing-masing, begitupun Indonesia dan negara lainnya di dunia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami di video selanjutnya. Faktor pembentuk identitas nasional. Lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. 1. Primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. 2. Sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. 3. Tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. 5. Sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. 6. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. 7. Kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam persatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Dan di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari identitas nasional. Yang pertama adalah bendera. Bendera merupakan salah satu bentuk identitas nasional karena setiap negara pasti punya bendera sebagai identitas negaranya. Dan dalam setiap bendera mempunyai arti atau filosofi yang berbeda-beda yang tentunya berhubungan dengan negara tersebut. Contohnya bendera Indonesia. Bendera Indonesia terdiri dari dua warna, yaitu merah dan putih. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia, di mana keduanya harus ada untuk saling melengkapi. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa juga termasuk identitas nasional karena setiap negara pasti punya bahasa nasional yang digunakan oleh warga negaranya. Bahasa juga dipengaruhi oleh letak geografis. Maka dari itu, banyak bahasa di dunia ini yang mirip dari satu negara dengan satu negara lain. Contohnya bahasa Indonesia merupakan bahasa serapan dari bahasa Melayu digunakan seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Maka dari itu, bahasa Indonesia mirip dengan bahasa yang digunakan di Malaysia, Brunei, atau Singapura tersebut. Yang ketiga adalah lambang negara. Sama seperti bendera, setiap negara juga pasti mempunyai lambang negara sebagai identitas nasional dan bentuknya berbeda-beda dengan negara yang lain. Yang pastinya mempunyai arti dan filosofi yang berbeda. Seperti Indonesia, lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Arti dari Garuda Pancasila itu kita bisa lihat dari bentuknya. Jumlah bulu pada sayap berjumlah 17 yang melambangkan tanggal kemerdekaan, bulu pada ekor berjumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan, dan jumlah bulu pada leher berjumlah 45 yang melambangkan tahun kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan merupakan lagu wajib dari setiap negara yang liriknya biasanya berisi kalimat yang membakar semangat,
dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dari warga negaranya. Lagu kebangsaan di setiap negara juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk lagu yang berisi lirik yang menumbuhkan rasa nasionalisme, ada juga yang hanya berbentuk musik. Yang selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah juga termasuk identitas nasional karena setiap negara pasti punya kebudayaan masing-masing. Contohnya Indonesia termasuk negara yang kaya akan kebudayaan karena mempunyai ribuan suku bangsa dan ratusan bahasa. Ya, nama saya Rasi Sidik Arizal. Saya akan memberikan sebuah pendapat tentang identitas nasional. Menurut pendapat saya, identitas nasional merupakan ciri khas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan agar ciri khas tersebut tidak dapat dihancurkan oleh bangsa lain, dan kita harus menjadikan negara ini sebagai negara yang kuat. Nah, untuk melakukan itu kita harus mengetahui bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak identitas negara kita. Maka dari itu kita harus berpatokan pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan norma-norma yang berlaku. Namun sayangnya seperti yang kita lihat sekarang, identitas nasional di negara kita mulai memudar dan tergantikan dengan budaya barat. Kurangnya rasa nasionalisme dan rasa satu Indonesia membuat identitas negara Indonesia menjadi kacau. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi ini kesimpulan dari identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu jati diri dari suatu bangsa atau negara, yang dimana semua itu terbentuk dari faktor-faktor. Jadi beberapa faktor bisa jadi dari politiknya, lalu ekonominya, lalu geografisnya, dan sosialnya. Semua itu berkesinambungan satu sama lain, lalu terbentuklah jati diri bangsa. Dan perlu kita ketahui, jati diri bangsa atau bangsa-bangsa memiliki karakteristik identitas nasionalnya masing-masing. So, apa tujuannya kita mempelajari jati diri atau mempelajari identitas nasional? Tidak lain dan tidak bukan untuk lebih mencintai bangsa kita sendiri.